Bos, ada anak perusahaan yang mau IPO lagi hari ini. Pak Kian mengundang Anda datang. Suruh yang namanya Kian itu bereskan barang dan pergi. Dan kamu. Kalau sampai lupa hari ini itu hari apa? Nanti kamu juga tidak usah datang lagi. Hari ini. Itu hari peringatan ayah Anda. Ayah, andai 30 tahun lalu. Anda tidak mengalami kecelakaan, pasti lebih baik. Pak Li, saya punya ide baru. Bisa nggak kamu kasih aku modal, biar aku bikin perusahaan lagi? Hal kecil ini kamu urus sendiri aja nanti, nggak perlu tanya ke aku. Tentu aku butuh kamu. Tanpa tanda tanganmu, gimana aku bisa dapat kontrol atas grup ini? Kamu, Kamu benar, tiap tahun di waktu seperti ini, dia nggak akan lihat detail kontraknya. Sekarang bagus, perusahaan nilai triliunan sudah jadi milik kita. Nyebelin. Dia belum mati sepenuhnya. Belum mati sepenuhnya bagus. Mainin wanitanya di depan dia. Bayanginnya aja bikin semangat. Kamu pengecut, kamu jual lukisan itu. Rumah ini 30 tahun lalu. Aku terlahir kembali ke masa kecil. Ayahku mengalami kecelakaan. Ayahku mirip sekali denganku. Jangan berisik, yang tidur. Nanti dia terbangun. Jangan alihkan pembicaraan. Li Xiaojun, lukisan antik itu milik keluarga Su kita. Kalau berani jual, kamu urus sendiri masalahnya. Antik itu jelas aku bawa dari rumah saat menikah. Kamu menikah masuk keluarga Su, dirimu jadi milik keluarga Su. Apalagi barang itu. Li Xiaojun, jika lukisan itu tidak dibawa kembali hari ini, kamu harus bayar ganti rugi. Betul, bayar kami 1 juta. Lihat, kalian sudah membangunkan Yang. Li Xiaojun, jangan coba mengelak di sini. Karya seorang seniman terkenal. Harganya paling tidak 1 juta. Hanya 100.000 saja. HMPH, Xiao Qing bilang 1 juta ya berarti 1 juta. Kamu sudah menjual lukisannya, jadi bawa uangnya kembali, 1 sen pun jangan kurang dari 1 juta. 1 sen pun jangan kurang dari 1 juta. Sudah bilang uangnya cuma 100.000, dan aku sudah menghabiskannya. Apa? Kamu sudah menghabiskan 1 juta. Gimana menghabiskannya? Nenek yang sakit, dirawat di rumah sakit, membutuhkan 100.000 yuan, uang hasil penjualan lukisan itu pas sekali. Ting Hao, kau menggunakan uang penjualan barang antik untuk mengobati penyakit ibumu. Li Xiaojun, benar-benar gila. Apa gunanya mengobati ibumu? Bawa dia kembali dan biarkan dia mati. Aku tidak peduli. Saya butuh uang saya kembali hari ini, dan sekarang juga. Aku sudah bilang aku tidak punya uang sepeser pun saat ini. Jika tidak punya uang, ajak ibu ke sini dan suruh dia menjual darah, ginjal, dan sumsum tulang untuk membayar hutang. Mustahil. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika kau tidak pergi, aku akan menyuruh sepupu Xiao Qing menculik ibumu. Kalian semua orang jahat. Ayah, aku tidak mau tinggal di sini. Aku ingin pulang ke rumah nenek. Baik. Kalau yang mau pergi, kita juga pergi. Berhenti. Kalau tidak bayar, biarkan perempuan murahan ini tinggal di sini. Ibu, apapun masalahnya, hadapi saya, jangan menyusahkan anak. Li Xiaojun, saya sarankan lebih baik kamu jujur, kalau tidak, ibuku bisa tidak sengaja menyakiti Yang. Kalau begitu, tanggung jawabmu. Yang kan anak kandung kita. Hahaha. Bagaimana? Dia bermargaji, bukan Su. Jangan banyak bicara, langsung bilang mau bayar uangnya enggak? Belum bisa. Belum bisa. Kalau gitu, orang ini saya kurung di ruang bawah tanah. Kapan bayar? Kapan keluar? Selama itu, saya cuek sama hidup matinya.
Sekarang saya nggak punya uang. Bikin surat utang, bekerja di keluarga Su untuk melunasi. Enak aja. Anak kita, Xiao Qing, sekarang sudah menarik perhatian Tuan Muda Du. Dia akan menikah jadi Nyonya Du. Ngapain bawa kamu ke keluarga Su dan bikin kacau? Dia ternyata selingkuh dalam pernikahan. Saya mau sama siapa, bukan urusan kamu. Bawalah uang tebusan dalam 3 hari, atau Liang akan kelaparan dan mati kehausan di ruang bawah tanah. Kami tidak bertanggung jawab. 3 hari tidak masalah. Tapi aku perlu bicara dengan ayahku sendirian. Oke, kamu punya waktu 2 menit. Tapi jika kau punya ide lain, aku akan mematahkan kakimu. Yang, apakah kamu terluka? Ayah, aku baik-baik saja. Ayah harus ingat apa yang akan kukatakan padamu. Kecelakaan lalu lintas. Jangan ikut campur. Anda harus turun tangan, lalu menjauh dari kendaraan yang terlibat kecelakaan. Juga, pertandingan sepak bola hari ini, Milan kalah 1-2 dari Korea. Baiklah, sudah waktunya. Yang, tunggu ayah di sini. Ayah kembali segera. Kamu harus ingat kata-kataku. Kamu benar-benar harus ingat kata-kataku. Jangan sampai lupa. Tolong. Tolong. Wah, tidak perlu terima kasih. Tidak masalah, siapapun yang mengalami pasti akan membantu. Di jalan ke rumah nenek ada kecelakaan, jangan peduli. Kalau mau bantu, segera jauhkan diri dari kendaraan yang terlibat. Tidak baik. Cepat pergi. Pergi. Syukurlah ingat peringatan anak saya. Tapi kenapa anak saya tahu mobil itu akan meledak? Pingsan berapa lama? Sudah 5 jam. Untunglah. Kamu mau kemana? Harus infus. Infus apa? Aku mau pulang. Orang yang tinggal di sini sudah dipulangkan. Konyol. Dia koma selama beberapa jam, bagaimana bisa dia dipulangkan, dia sendiri mau pulang. Aku juga nggak bisa menahannya. Aku kasih tahu ya, kalau ada masalah apapun, rumah sakit kalian harus bertanggung jawab penuh. Beritahu semua mitra kerja, bantu cari orang. Baik. Pertandingan sepak bola hari ini, Milan kalah 1-2 dari Korea. Apakah benar atau tidak ada salahnya mencari tahu. Menurutku kali ini, Milan harus mencetak 2 gol. 2 gol, bercanda internasional, ting. Lihat catatan pertandingan sebelumnya. Tim Milan ini, Mana pernah tidak langsung unggul 3 gol? Aku pilih 3-0 atau 4-7. menurutku lebih aman lah. Toh kali ini Korea sebagai tuan rumah. 2-1 atau 3-1 lebih aman. Tidak bisa Korea Selatan yang menang? Kamu tahu Milan seberapa kuat? Masih Korea Selatan menang. Tidak tahu sepak bola jangan asal bicara. Ashui. Kecuali ya, Sebelum Milan naik lapangan. semua keracunan makanan, hahaha. Apapun bisa terjadi, siapa tahu? Mustahil. Jika Korea menang, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Anda. Li Xiaojun, kau yang bahkan tidak mengerti aturan sepak bola, datang ke sini mempermalukan diri? Pergi sekarang juga. Li Xiaozhen. Ini suamimu yang tidak berguna. Ada idiot lain yang akan mengatakan Korea menang? Hehe, itu juga benar. Selain dia, tidak ada orang lain yang akan membiarkan wanita seseksi itu tidak diajak tidur. Hahaha, sungguh pemborosan sumber daya.
qu'auberge en Ménianican lagu un tucu malamini. Di mana orang cantik belajar meniup seruling. Si nakal bicara apa? Pezina, pezina, pezina. Aduh, kau bilang apa sih? Pezina, pezina. Pezinah, pezina, hahaha, bagus sekali. Seyaini, Tidakada Obilin, Anya Menruskan Semanga Wewu dan Tekad Perdana Montrikao. Bukan istri orang, saya bahkan tidak suka mengganggu. Brengsek. Semua urusan cocok. Belli 500 ribu, 1000 emmenant, Akan Buat Kantike un Tukanda. Beberapa orang bilang, Korea akan menang. Ayo jangan omong kosong. Berani coba lawan, ingin lihat siapa yang berani. Beli, siapa takut? Bos, taruh semua di Milan 1-2 Korea. Semua harus taruh Korea. Kok 1-2, kok 1-2. Kalau begitu, lebih Jangan banyak bicara, cetak tiketnya. perkataan sulit mengubah orang yang keras kepala. Et, Ini Bukan Semuar Takamu. Quand? Ah, Wow. Ini semuanya hampir 700 lebih. Nih, kalau tebakan skor kamu benar. Ada 228 kali lipatnya hadiah. walaupun benar, cuma dapat 150 ribu. Kalah jumlah dengan uang jajan Dudu. Makanya, orang rendah tetaplah rendah. Hahaha, kita nggak usah peduliin dia lagi. Pergi ke hotel. Ayo, tiupkan nada bagus untukku. Hahaha, nakal banget. Cepat lihat, sebentar lagi selesai. Kena. Aku kena. Sialan wasit curang. Semua wasit curang. Pertandingan ini tidak sah. Kamu bilang tidak sah? Aku ingat seseorang barusan bilang, siapa yang kalah tadi? Akan makan kotoran dengan jungkir balik. Kau makan kotoran, seluruh keluargamu makan kotoran. Du Shao, Camus. Du Shao. Kapan ambil hadiah, bos? Besok pagi. Nak, kamu benar-benar pembawa rezeki. Halo Tuan Hu, halo Nona Hu. Mungkin kalian semua sudah tahu. Hari ini Hu hampir celaka beruntung ada seorang pejalan kaki tanpa nama yang menyelamatkannya sayangnya. Dia pergi tanpa meninggalkan informasi apa-apa. Tenant Saja ou Kami Keluarga du Ali Dala Menmukan, Orambek Keluarga du Atopin Keluarga Gao. Hari ini saya katakan, siapapun yang bisa membantu saya menemukan orang tersebut, proyek jembatan akan menjadi miliknya. Tenang saja Hu, dalam 24 jam, keluarga Du akan memberi informasi lengkap tentang penyelamat kami juga. Baik. Kebetulan, besok malam adalah pesta ulang tahun anak perempuan saya. Kalian temukan orangnya, segera beritahu saya akan mengundangnya secara pribadi untuk menghadiri pesta ulang tahun putri saya. Tenang saja Hu, keluarga Du pasti akan menyelesaikan ini untuk Anda. Oke. Nanti saya tunggu kabar baik dari kalian. Ayo kita bergerak. Baik. Ini ada 150.000. Saya mau bertemu dengan Yang. Kamu katakan bertemu begitu saja? Uang 150.000 yang kamu dapat secara kebetulan ini bahkan tidak cukup bayar bunga. Jangan terlalu berlebihan. Lukisan hanya terjual 100.000. Jika bukan karena mengancam dengan Yang, saya tidak setuju bayar 1 juta. Kalau kamu tidak setuju ya sudah. Healing saya tinggalkan 1 juta ini. Saya biarkan orang murahan ini kelaparan. Saya biarkan orang murahan ini Li Xiao Jun, kamu mau uang atau mau orang? Tentu mau orang. Oke, sisa 850.000 lunasi secepatnya. Tapi ada satu syarat. Pastikan Yang makan dan minum dengan baik. Kalau dia terluka sedikit saja, saya akan habis-habisan buat bikin keluarga Subayar. Uang 150.000 itu cuma bisa buat dia makan sekali sehari.
Yang lagi masa pertumbuhan, makan sekali sehari nggak bisa. Kalau nggak setuju, jangan ganggu saya. Harus menghadiri pesta putri keluargaku. Malas peduli sama kamu. Pesta ulang tahun putri keluargaku, itu keluarga terkaya di pihak kota. Jika Xiaoqing mendapatkan beberapa relasi di sana, dia bisa menikmati seumur hidup. Dibandingkan itu, nasib anak itu tidak ada artinya. Jangan buang waktu, suruh pergi. Pergi. Jangan ganggu pemandangan saya. Pergi. Bos, orang yang menyelamatkan nyawa sudah ditemukan. Siapkan mobil. Saya ingin mengundang penyelamat saya ke pesta ulang tahun putri saya. Baik. Kalian lagi ngapain sih? Kalian lagi ngapain sih? Haha. Maaf repotkan, Tuan Du, Anda jemput Xiaoqing. Untuk acara pesta. Bukan datang khusus. Ayah minta aku bantu Tuan Hu cari temannya, kan? Sampai sekarang aku belum ada kabar sama sekali. Malah jadi kesal. Baru saja lewat rumahmu. Pikirannya minta Xiaoqing bantu hilangkan kekesalan. Aduh. Siapa sih orang penting yang jadi penolong keluargaku? Yang jelas orang penting. Keluarga Su bisa bantu juga, kalau bisa bantu cari orang itu. Aku akan serius. Menikahi Su Xiaoqing. Biar Keluarga suis cut merasakan ke Macmuran. Bagus sekali. Aku akan panggil orang untuk cari. Hahaha. Anjing baik tidak menggelanji jalan pergi. Aku tidak peduli kalian lakukan. Yang penting memastikan yang aman dan sehat. Si kecil nakalmu. Xiaoqing mengatakan kemarin. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Saat hidup, dia hanya membuang-buang makanan. Saat mati, dia hanya membuang-buang lahan. Seret saja dia keluar dan bakar dia. Itu akan menjadi... Kau harus membakarnya. Seluruh keluargamu harus dibakar. Su Xiaoqing harus temui yang sekarang. Langsung. Perlu temui yang segera. Li Xiaojun ingin bertemu putramu, ya? Haha, tentu. Perlotot. Suju. Orang bermargadu. Masalah antara aku dan keluarganya Su tidak ada hubungannya denganmu. Nah, itu kamu salah. Kata Tuan Du adalah hukum emas. Dia menyuruhmu berlutut, kamu berlututlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Betul. Kami harus pergi, tidak ada waktu untuk omong kosong. Li Xiaojun, jika kamu berani membangkang, aku akan menggerang anjing besar di sebelah dan wanita murah bersama-sama. Kamu berani. Apa yang saya tidak berani? Anjing itu sekarang di rumah saya. Ada orang bawa anjing itu ke sini. Anjing ini dibesarkan dengan daging. Kalau saya biarkan anjing ini kelaparan 3 hari, lalu mengurungnya dengan wanita jalang itu. Bayangkan apa yang akan terjadi hahaha. Tentu saja, akan memakan wanita jalang itu sampai tidak tersisa tulang. Li Xiaojun, kalau kamu tidak mau berlutut, jangan salahkan kami melepaskan anjing. Aku berlutut. Hahaha. Mangerta Koronyang menyelamat conseilla. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Pak Hu, bagaimana Anda bisa datang? Maf sans butant curant bagu. Mohon maaf. Mengganggu pendukungku. Keluarga Du tidak ingin tinggal di kota Feng lagi. Tidak berani. Saya tidak tahu bahwa sampah ini, tidak. Tuan Li Ji adalah pendukung Anda. Jika saya tahu, meskipun diberi keberanian 10 kali, saya juga tidak berani bertindak. Sekarang saya tahu. Cepat minta maaf dan mohon maaf padanya. Ya, Tuan Ji, maf conseilla. Adieu. Ini ketulusanmu? Tadi saat kalian menggertak saudaraku. Bukan begitu. Tuan Ji. Saya salah Tuan Li. Tuan Li saya salah. Maaf, saya tidak ingin membahas ini. Ingin bertemu Yang.
Yongyang. Ada apa ini? Hahaha Yang Yang. Yang Yang adalah putra Tuan Li, diculik oleh itu. Di sini ada un juta. Lepaskan orangnya sekarang. Ah Tuan Hu, sebenarnya kami cuma bercanda. Li Xiaojun dan putri kami King Er adalah suami istri. Perselisihan antara suami istri. Hanya masalah sepele. Sebenarnya kami tidak benar-benar ingin uang. Kamu tidak harus bicara dengan bagaimana menyelesaikan ini. Saudara saya yang memutuskan. Ambil uang, lepaskan Yang Yang. Setelah itu hubungan kita dengan keluarga Su berakhir, tidak ada lagi urusan. Maaf, saya masih harus menemani Yang Yang untuk pemeriksaan di rumah sakit, tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun Nona Hu. Mengerti, bro. Kamu pergi dulu, kita cari kesempatan bertemu lagi. Haha, oke. Ayo nak, mari pergi. Dadah. Yang Yang, ingat rumah nenek? Tentu ingat, ini bukan hanya rumah nenek, tapi juga rumah kita. Betul, rumah kita. Masuklah. Nenek, aku dan ayah sudah pulang. Aduh cucuku tersayang. Akhirnya kamu mau datang mengunjungi nenek. Nenek kangen banget sama kamu aduh. Nenek, aku dan ayah akan tinggal di sini. Temani nenek. Nggak kangen sama ibumu. Ayah sudah pisah sama dia. Tangga beberapa hari lagi ambil surat cerai. Baru resmi cerai. Apa? Cerai? Berani mengunci Yang Yang dikam dan nggak kasih makan minum. Mau bikin cucuku mati kelaparan. Keluarga Su keterlaluan. Jangan sampai mereka hidup baik-baik. Jangan pedulikan mereka. Karena aku sudah pulang, kita hidup baik-baik. Itu cuma bicara saja. Tapi kamu tidak punya pekerjaan. Nantinya, Bagaimana akan menghidupi cucu saya? Nenek, setelah ayah keluar dari keluarga Su, dia akan cepat kaya. Saat itu, dia akan menikahi banyak tante cantik. Haha, anak ini, Ayah tidak meninggal dalam ledakan mobil. Nasibnya berubah. Kali ini, aku harus membuatnya menjadi orang terkaya dan menikmati hidup sempurna. Bagaimana caranya membuat ayah jadi kaya? Yang Yang, di rumah dengarkan nenek. Ayah kerja, dapat uang belikan makanan enak. Ayah, kamu mau lihat barang antik, ya? Anak kecil, Ayah, tunduk dikit, aku mau bilang sesuatu. Adik kecil, sudah beberapa hari tidak ketemu, kelihatan lebih segar nih. Hari ini mau beli atau jual nih? aku lihat-lihat dulu. Aussi Lacan Lia. Kalau tertarik, aku kasih diskon. Baik. Li Xiaojun, Ji Xiaojun, orang sepertimu pantas main barang antik? Apakah aku pantas ada hubungannya denganmu? Aku baik hati mengingatkanmu. Seperti kamu yang tidak bisa melihat nilai, menjual barang antik 1 juta seharga 100.000. Haha, terjun ke industri ini, aku takut kamu tidak tahu nasibmu. Oh, dia mantan suamimu ya, si bajingan yang menjual Jiang Shantu seharga 10.000. Hahaha. Selain dia, siapa lagi yang bisa kelihatan sekonyol ini? Bos, lukisan, Jiang Shantu, benar-benar seharga 1 juta? Anak muda, kita waktu itu bayar tunai barang dapat. Sekarang barangnya berharga berapa, itu nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak ada hubungannya sama kamu. Dengar nggak? Kena tipu. Terlihat sebodoh ini, nasibnya memang jadi olok-olok. Haha. Hei, langsung marah mau pergi ya? Setelah susah payah kesini, nggak seharusnya kamu tunjukkan penglihatanmu yang lebih parah dari orang buta? Hahaha, kamu benar. Memang saya seperti orang buta. Kalau enggak, dulu nggak akan menikahi wanita sepertimu yang dianggap seperti bus, semua orang bisa punya. Li Xiaojun, tutup mulut. Boleh kamu berbuat seperti itu tapi orang lain nggak boleh ngomong, ya? Beberapa hari nggak kelihatan, ganti lelaki lagi. Takut tidur sembarangan kena penyakit? Jaga mulutmu. APA? Mau bela orang macam itu juga? Kelihatannya cocok jadi pasangan. Selamanya. Aduh, Tuan Gao. Aku dibully nih. Anak, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Pikir dirimu raja, suka suruh orang berlutut.
Aku kasih tahu kalian, hari ini aku ada urusan penting, gak sempat ngobrol sama kalian. Barang di tanganmu berapa harganya? 200.000. Barang sekecil ini harganya 200.000? Anak muda. Gak ngerti jangan asal ngomong. Apa itu barang kecil? Botol tembakau buatan seniman terkenal. 200.000 itu udah harga diskon dariku. Normalnya minimal 250.000. Belum paham barangnya tapi berani terjun ke bisnis barang antik. Emang kocak. Menurutku, sebaiknya kamu pulang dan tidur cepat. Kalau terus begini beberapa hari lagi, takutnya kamu bakal jual ibumu dan anakmu. Tetap saja nggak bisa tutup lubang yang kamu gali. Tetap saja nggak bisa tutup lubang yang kamu gali. Bos, bisa lebih murah nggak? Harga 200 juta masih nawar, kamu nggak mampu beli ya? Oh, hampir lupa. Orang ini cuma punya 150 juta. Gimana dia mau beli? Miskin sekali. Kalau rusak, kamu bisa ganti? Bos, 200 juta bungkus. Barang belum aku turunin sudah buru-buru. Siapa yang gak ngerti aturan? Siapa yang bodoh? Aturan apa? Harga tertinggi yang menang. Ngerti nggak? Harga tertinggi yang menang, ya kan? Baiklah, aku tawar 250.000. Yo. Aku, Gao, berkelana di Win City lama, kali ini ada yang berani bilang uangnya lebih banyak dari aku. Kalau begitu, 500.000. Aku tawar 550.000. 600.000. Tuan Gao sengaja menaikkan harga untuk menjebakmu. Lihat bajunya, tidak bernilai 100.000. Bagaimana dia punya 505? Ya, benar, aku tidak punya 550.000. Jadi, barang ini milik kalian. Kamu berani main seperti ini sama aku. Hanya 600.000, Gao Xiao belum bisa main? Kalau begitu, aku sarankan kamu segera keluar dari bisnis barang antik, kalau tidak akan malu. Aku. Ashi Gao Shao. Silakan, 600.000 mau pakai kartu atau tunai? Silakan, 600.000 mau pakai kartu atau tunai? Pergi. Kenapa semua keramik dan batu giok? Tidak ada lukisan. Apakah aku masuk toko yang salah? Lukisan senyum di wajah anakmu bilang. Tidak ada di sini. Jangan omong, barang 200.000 dijual ke saya 600.000. Nggak mau kerja di sini lagi? Gao Xiao. Itu harga yang kamu tawar sendiri, nggak boleh batal ya. Saya batal. Kamu bisa apa? Gao Shao. Begini nggak sesuai aturan. Kalau tersebar, reputasi keluarga Gao bisa rusak. Gimana kalau beli satu barang lagi dari saya? Seiya Zhongjia Kan Tetabdiam. Baiklah, saya beli satu lagi. Bulan depan ulang tahun besar ayah. Kari lukisan buat aku ya. Tuan Gao. Di sini aku punya satu lukisan saja. Harta karun toko. Oh, pas banget, keluarkan ya. Baik, baik. Gambar Keznangan Tuan Blackstone. Sepertiang Kitatau. Karya Tuan Blackstone sangat langka. Lukisan ini adalah karya Tuan Heishi yang dilukis saat muda bersama kekasihnya. Wanita itu melukis bunga plum. Tuan Heishi melukis angsa gembira. Karena ada kisah cinta yang nyata. Lukisan ini Sangha Berharga, un tube koleksi. Bagus sekali, saya mau beli berapa harganya? 3 juta, harga pas. Bos. Lukisan ini tidak sepenuhnya karya Tuan Heishi, dia hanya melukis dua burung ini. Berani-beraninya minta 3 juta. Kau mahal, ini seperti menipu pelanggan. HI. Makanan bisa dimakan banyak, tapi jangan bicara sembarangan. Kalau mahal biar aku simpan. Hai. Tunggu. Lukisan ini saya beli. Lukisan ini saya beli. Li Xiaojun, saranku kamu harus lihat diri sendiri dulu. Ini seharga 3 juta. Menjualmu pun tidak cukup untuk... Miskin harus tahu diri. Kalau nggak punya uang, tutup mulutmu. Adi Kessil, di dunia barang antik tidak boleh berkanda solini. Harga 3 juta. Kalau kamu bawa uang, lukisan ini jadi milikmu. Nggak punya uang, ya pergi. Daripada diam, lebih baik angkat barang di dermaga, atau babat kotoran dari septic tank untuk makanan. Hahaha. Benar. Pas banget. Tangki pabrik saya penuh. Bersihkan itu, saya kasih 100.
Wah, Kenapa? Merasa kurang? Kalau gitu, tambah 150 jadi 250. Bagaimana? bagus. Rasa jumlah ini cocok buat dia. Barang murahan kayak kamu juga mau rebutan barang antik sama aku? Cepat pergi. Sampah seperti kamu tidak akan pernah dapat 1 juta. Siapa bilang dia nggak bisa? Dari mana asal cewek jalang ini? Aku dan Tuan Gao sedang ngajarin sampah ini, nggak giliran kamu. Diam. Nonahu, Gao Mingyuan dari keluarga Gao. Senang berkenalan denganmu. Barang murahan, jangan coba-coba deketin aku. Gimana, kamu suka apa? Pebali kamu. Gimana, kamu suka apa? Pebali kamu. Nona Hu, Itu aku, belum sempat terima kasih kemarin. Kamu nggak boleh nolak lagi. Bos, bungkusin aja yang dia suka. Nonahu, kamu salah orang. Dia tukang bersih kotoran. Aku bisa hajar dia kapan aja. Kenapa panggil dia, Kak? Aku lagi bicara dengan kakakku, urusan kamu apa? Kenapa diam aja? Bungkus barang untuk kakakku. Nonahu. Bukan saya tidak mau memberikan tas kepada Anda. Sebenarnya, lukisan ini itu adalah barang. APA. Ya, Tiruan Belazanta, Kukup un Tukmenipu. Bagus sekali si pemilik hitam hati, model barang berani kau buka harga 3 juta, tanpa negosiasi. Kau memang sprinter kodok, jelek tapi pintar main. Siapapun berani ditipu, toko ini tidak ingin buka lagi. Maaf. Aturan bisnis antik, jika membeli tepat, menemukan kesepakatan. Membeli yang salah, itulah biaya belajar. Kenapa baru datang? Kamu langsung pilih paling bawah. Apa urusannya sama kamu? Oke, jika ini barang bagus, simpan saja. jangan. Bos, lukisan ini menarik perhatian saya. Berapa harganya? Saya masih ingin membelinya. Berapa harganya? Masih ingin membelinya. Kalau tidak punya uang beli yang asli, cuma bisa beli barang palsu buat pajang. Nonahu, kan sudah kubilang kamu salah orang. Orang seperti dia. Mana pantas kenal kamu. Sampah memang harus ditempatkan di tumpukan sampah. Kalau kamu terus bicara ngaco, percaya nggak bakal aku tampar? Bos, Siak Jun mau bungkus. Kamu bisa ambil dari perusahaan ayahku. Tidak perlu, uangnya bayar sendiri. Bos, tadi Anda bilang walau ini tiruan, hasilnya sangat mirip aslinya. Pembuat tiruan ini pasti sangat berbakat. Benar, pembuatnya memang luar biasa. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bayar 150.000 untuk lukisan ini? Tentu saja cocok. Swipe kartu saja. Mulai sekarang, lukisan ini untuk Anda, ini. Li Xiaojun, kamu bodoh. Kamu menghabiskan 150.000 untuk beli barang ajaib. Hahaha. Saya belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Kamu pasti ingin pamer kekayaan 150.000 di depan Nonahu, benar-benar lucu. Nonahu, angka yang keluar dari celah jarinya saja sudah tak terbayangkan. Jika kalian banyak bicara lagi, jangan sampai saya mencari orang untuk... Biarkan mereka bicara. Semakin terlihat mereka tidak bisa melihat. Li Xiaojun, siapa kamu bilang tidak bisa? Kamu habiskan 150 juta untuk produk jelek. Produk ini seharga 50 juta aja tidak layak. Ini seharga 5 miliar? 5 miliar? Hahaha. Apa kamu masih bermimpi? Kalau lukisan ini bisa dijual 5 miliar, aku akan berlutut dan panggil kamu kakek. Kalau kamu gak bisa jual 5 miliar, berlutut dan panggil aku nenek buyut. Baiklah, kalian lihat baik-baik. Orang bodoh ini malah robek lukisannya. Tadinya masih layak 50 juta, sekarang jadi selembar kertas rusak, gak ada harganya. Wah, sepertinya ada yang harus berlutut dan panggil aku kakek. Ini adalah karya asli Tang Bohu. Mana mungkin? Bagaimana ada karya asli Tang Bohu di tempat biasa? Kalian berdua. Jangan dekat-dekat.
Kalau rusak karya asli Tang Bohu ini, percaya gak aku bakal hancurkan kalian? Ini memang karya asli Tang Bohu. Ngomong kosong. Bisa salah lihat, Guampu tu, Karya Tang Bohu. 100 tahun yang lalu. Banyak orang bilang bahwa itu tersebar ke luar negeri. Tapi sebenarnya orang dalam tahu. Bahwa lukisan ini adalah simpanan Old Blackstone, tetapi setelah dia meninggal, lukisan itu hilang. Saya mengerti. Lukisan Kebaja en main-cul. Dibuat oleh Old Blackstone. Tiruan berkualitas rendah. Untuk menyembunyikan karya asli Tang Bohu. Berapa nilai lukisan ini? Setidaknya 50 juta. Kalau bisa bertemu lelang besar, bisa jual lebih banyak. Xiao Jun, kamu punya potensi. Setelah bertahun-tahun latihan dari kami, akhirnya kamu bersinar. Sekarang kamu sudah sukses, aku dan ibuku sudah menyelesaikan tugas kami. Mari menikah lagi dan pulang, Yang menunggu di rumah. Pergi. Xiao Jun, kamu harus mengerti niat baikku. Semua ini untukmu. Mari kita pulang. Aku akan pulang, melayani kamu dengan baik. Kamu tahu, aku masih bisa mengajar meniup seruling. Kamu harus mencobanya, dijamin kamu akan merasa sangat nyaman. Kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Kita harus pergi sekarang. Barusan aku dengar seseorang mau berlutut memanggil kakek. Ada orang yang berani berutang di depan saya, keluarga Hu. Harus menghitung dengan baik itu. KK. Aku tidak punya keturunan yang tidak berguna sepertimu. Li Xiayun. Tunggu saja, aku ingat kamu sekarang. Anak, keluarga kita punya uang. Keluarga kita punya uang. Ayah punya uang berapa? Perwakilan pionir. Ke depan, tidak perlu khawatir soal uang. Tidak perlu Kekjun. uang. Apa rencanamu dengan lukisan ini? Tentu saja menjualnya. Ada 50 juta, anakku dari sekolah sampai menikah tidak perlu khawatir. Jual saja ke saya. Ayah saya mencari lukisan Tang Bohu. Masalahnya juga selesai. Oke, kalau kalian mau, langsung ambil aja. Tidak bisa, tidak boleh memanfaatkan kenalan sendiri. Ada 60 juta orang di sini. Uang itu milikmu, lukisan itu milikku. 60 juta tidak cukup bertahan beberapa dekade. Saran saya, terus berinvestasi. Penghargaan perwakilan tingkat lanjut, Putra mendengarkan Anda, menyebarkan 4 keindahan, penghargaan melayani aktif sebagai perwakilan tingkat lanjut, saya tidak mengerti apapun. Bagaimana saya bisa tahu itu? Mengapa? Tidak mengenal keluarga Hu? Ngobrol dengan mereka. Pergi paman. Telepon genggam BP. James Bond di lantai dansa. James Bond di lantai dansa, telepon genggam saya tahu. Apa itu BP mesin dan James Bond di lantai dansa? Apa itu semuanya? Sudah, tanya keluarga Hu saja. Pak Wang, izin yang kami ajukan terakhir kali, gimana kabarnya? Nona Hu, surat izin ini tidak bisa selesai dalam sehari 2 hari. Namun, Jika Anda mau memberikan sedikit imbalan, saya bisa membantu mempercepat proses persetujuannya. Apa sayur dari Pak Wang? Silakan langsung kata. hehehehe. Nona Hu. Anda tahu, Pak Wang. Tolong hormati diri. Ya. Itu salahku. Lagi pula, Putri Pahu memang luar biasa. Begini, temani aku minum sebentar. Tidak berlebihan kan? Maaf, saat kerja aku tidak pernah minum. Nona Hu. Kalau begitu, tidak seru dong. Soalnya urusan izin ini aku yang urus. Jangan paksa aku untuk memohon padamu. Lagi pula. Kamu bukan benar-benar tidak minum alkohol. Lagi pula. Kamu bukan benar-benar tidak minum alkohol. Hahaha.
Nona Hu. Mari kita minum sedikit, sambil ngobrol. Kamu kan tidak akan menolak permintaan ini dariku. Hahaha. Ah, begini caranya hahaha. Aduh. Jalang, kali ini aku lihat kamu mau lari kemana hahaha. Anak orang kaya, aroma ini memang beda. Perwakilan unggul. Pergi, aku ada pembicaraan penting dengan Tuan Hu. Perwakilan unggul tahun 1908, apa yang kamu lakukan? Nona Hu. Nona Hu, bangunlah, saya merasa sangat tidak enak badan. Aku akan membawamu pergi. Siapa kau sampai berani menyentuhku? Biar kukatakan, kau tamak. Aku akan memastikan kau tak punya tempat untuk berdiri di Feng Cheng. Jika terus mengganggu, akan membunuhmu. Penjaga. Seseorang menyandera atasan kalian, Tuan Hu. Di distrik yang terang benderang di siang hari. Lihatlah. Dia memukul saya dan membius Nyonya Hu. Anda harus segera menangkapnya dan menindaklanjuti. Beraninya dia menculik wanita muda itu? Bunuh dia. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia yang mencelakai gadis muda Anda. Tuan Wang adalah tamu yang bahkan manajer umum Hu hormati. Berani kau memfitnahnya. Bunuh dia cepat, perwakilan tingkat atas 9. Selamatkan Nona Hu. Benar, aku tidak mencelakai Nona Hu. Hanya orang rendahan sepertimu yang menggunakan rencana licik. VIP, kan? Oke. Bawa kami keluar. Anda. Beraninya kau mengancamku. Aku akan pergi kencan denganmu. Cepatlah. Jangan bertindak impulsif. Minggir, 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 minggir. Jalan. Nona Hu, apa yang kamu lakukan? Nona Hu, apa yang dilakukan? Tarik Xiaojun. Aku merasa tidak enak, cepat berikan padaku. Nona Hu. Hu Xiao. Lelaki dipaksa. Sepertinya tidak dilindungi hukumnya. Bang Xiaojun, tenang saja. Apa yang terjadi tadi malam anggap saja sebagai kecelakaan. Aku tidak akan mengejarmu, dan tidak akan mengganggu keluargamu. Aku hanya punya satu anak laki-laki, tidak berpengaruh apa-apa. Baguslah. Aku anggap saja tadi malam digigit nyamuk. Digigit nyamuk, siapa yang kamu remehkan? Aku akan menunjukkan padamu apa itu raungan naga. Aku akan menunjukkan padamu apa itu raungan naga. Apa yang kamu lakukan? Kita harus buat BP dan paging, perlu persetujuan dari Wang. Dia curang saat ada kesempatan. Ingin memulai bisnis BP? Bukan kita hanyaku. Ayahku tidak mendukung. Ayahmu tidak mendukung. Apakah itu mempengaruhi penerimaan izin? Tidak juga, paling aku akan minta bantuan pamanku. Oke, setelah dapat lisensi. Aku dukung kamu. Bagaimana kamu mendukung? Aku dukung dengan tindakan. Kamu setiap hari seperti sapi, aku menyerah, tidak bisa ya? Mendukungmu harus memberimu beberapa miliar. Kita buka bisnis komunikasi kuat. Hari ini, semua pagar dan biaya pendaftaran mendapat diskon 80%.
Kami memberikan harga terbaik dan pelayanan ramah, menguntungkan masyarakat lokal, sehingga ketika orang berbicara tentang komunikasi kuat, mereka akan mengacungkan jempol. Silakan masuk, silakan masuk. Saya sekarang berada di depan pintu masuk Yangsheng Communication. Sejak bisnis pagar muncul di dalam negeri, kota-kota besar sudah memiliki pagar mereka. Kota Feng tidak tertinggal jauh dari kota-kota besar. Kami memiliki stasiun pagar dan pagar BP yang nyaman. Bisnis baru dari Qiangsheng Group ini bukan hanya yang pertama di kota ini, tetapi pertama di provinsi. Sekarang, ikuti langkah saya untuk mengungkap manfaat stasiun pagar pertama di provinsi ini bagi semua orang. Aigreco. Bagaimana? Berapa penghasilan hari ini? Total penjualan 200.000, keuntungan bersih setengahnya. Artinya, kita untung 100.000 sehari. Kalau sebulan jadi 3 juta. Ini baru permulaan. Dengan banyak orang mengetahui tentang pagar BP, pendapatan kita akan terus meningkat. Meningkatkan pendapatan lebih dari 10 juta dalam waktu singkat. Kita akan kaya. Kita akan kaya, hahaha. Siapa ini? Pak Huang ya. Reuni sekolah. Saya tidak bisa datang. Bos, 2 kotak susu air kalsium, anakku suka sekali ini. Mari makan. Lagi-lagi Phoenix Hotel. Aku sudah pesan ikan besar untuk kalian. Terima kasih, Bos. Phoenix Hotel. Bukankah tempat reuni teman sekolah? Si Ayue. Kakak ipar bilang siang ini mau ajak aku makan di Phoenix Hotel. Kamu mau ikut? Oh tidak, terima kasih. Tidak perlu diatur, uangku cukup untuk bayar. Oke. Terserah kamu. Hei, kakak ipar. Ayo, Xiao Jun cepat duduk. Kakak ipar. Kenapa harus makan di sini? Lihat dulu, pesanlah beberapa hidangan. Kakak ipar. Ada yang mau kamu bicarakan langsung saja, kalau tidak saya tidak bisa makan. Saya diberhentikan. Saya tidak tahu bagaimana memberitahunya kakakmu. Bukan masalah besar, tenang. Datanglah ke tempatku. Menghasilkan lebih banyak daripada bekerja di pabrik. Pelayan. Yang ini. Yang ini. Semua pesan satu. Tambahkan 2. Baik. Kakak ipar, saya pergi ke toilet, tunggu saya. Xiao Yun. Terima kasih ya, kakak ipar. Kalau bukan karena kamu. Tidak tahu bagaimana selanjutnya, kakak ipar. Tidak perlu sungkan, kakak ipar. Tidak tahan, harus ke toilet. Oke. Pergi dulu. Nanti kita lanjut minum setelah kamu kembali. Berapa biaya untuk ruang persahabatan? Pak, tanda tangan bon untuk ruang persahabatan. Makan dan bayar saja. Tanda tangan apa lagi? Ini perintah Nona Hu. Nona Hu. Dia anggota di sini kan? Dia akan mengatur semuanya. Ambil dari kartu anggota dia saja. Pak Li, Nona Hu bukan anggota, dia pemilik kami. Dia pemilik kalian? Itu Kenapa saya harus tanda tangan? Nona Hu memindahkan hotel ke nama Anda. Mulai sekarang Anda adalah bos baru kami. Alubu. apa-apaan ini? Cuma tanda tangan kok dapat hotel. Kenapa kasih hotel yang bagus ke aku? Bukannya aku kekurangan uang sekarang.
Ini teman lama kita, Lee Xiaojun. Si bodoli, hahaha. Bukannya kamu kaya dari keberuntungan, tapi kok masih kaya penggali kotoran. Ah, kamu dapat lukisan yang murah atau barang ajaib itu belum laku terjual ya? Pasti begitu, kalau tidak. Kenapa dia masih terlihat bego begini? Nasib seseorang itu sudah ditakdirkan. Pemalas memang pemalas, orang seperti kamu, seumur hidup hanya bisa hidup di bawah dan tak akan bisa bangkit. Tidak bicara, tidak ada anggap bisu. Mulut saya sendiri, saya berbicara sesuka hati, kamu mau apa? Benar, jangan kasih tahu saya. Kamu sudah hidup seperti ini. Di dalam hati masih menyimpan sedikit harga diri. Harga diri. Dia tidak layak. Iya kan? Sudah menggali kotoran. Mau harga diri apa lagi? Harusnya. Buang wajahmu ke tanah, siapapun bisa menginjaknya. Itulah arti hidup. Dengar tidak, Chang lagi mengajarkanmu tentang hidup, cepat berlutut dan berterima kasih. Aku ketuk kamu. Ah, Jangan macam-macam, biayanya tidak sanggup kalian tanggung. Biayanya tidak kalian tanggung, brengsek. Berani kamu melawan aku. Lee Xiaojun, aku bilang, kamu habis. Kamu tahu siapa Chang sekarang? Kamu berani melawannya, dia hanya perlu menggerakkan tangan untuk mengambil hartamu. Omongan besar sekali. Apakah dia kaisar zaman dahulu? Pernah dengar bupati geledah rumah dan gubernur bunuh keluarga? Ayah Tuan Chang, sekarang orang kita di sini. Bahkan keluarga Hu tidak berani bertindak sembarangan. Kami dari kota angin. Walaupun bukan dari kota ini, hanya dari distrik kami, itu pun cukup untuk menyingkirkanmu. Baik, baik. Kalian hebat, aku tidak bermain dengan kalian, oke? Tidak menemani kami bermain? Itu bukan keputusanmu. Kudengar kamu punya seorang putra. Menempuh pendidikan di sekolah dasar. Apa artinya? Berani sentuh putraku, aku akan melawanmu sampai mati. Tidak. Kamu tidak mampu memainkan permainan Lee Xiaojun. Percaya saya bisa keluarkan putra Anda dari sekolah lewat telepon, dia tidak akan pernah bisa bersekolah seumur hidupnya dan akan menjalani hidup sebagai tunawisma. Biarkan dia hidup seperti kamu, hanya saja mampu menyekop kotoran hewan. Ah ah. Berani kalian. Apa yang tidak berani saya lakukan Lee Xiaojun? Lihat baik-baik. Saya akan menelepon di depanmu sekarang. Jangan. Jangan, jangan, jangan. Maaf atas perilaku saya tadi. Chang Xiao, selama kamu tidak menyakiti anak saya, kamu boleh menghukum saya dan saya terima sepenuhnya. Itu yang kamu bilang. Pergi. Bawakan aku tali anjing. Mulai sekarang, kamu anjing yang kupelihara. Ikutlah denganku ke reuni kelas kita. Ah ah. Tuan Muda Chang sudah datang. Silakan duduk di ujung meja. Haha, Tuan Muda Chang. Terlambat 3 menit, harus minum 3 gelas sebagai hukuman. Ternyata para tokoh penting selalu membuat penampilan megah mereka terakhir, dan waktunya tepat. Yo. Bukankah itu Lee Dasha, teman sekelas kami? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Hahaha, katanya dia kaya setelah menemukan barang bagus, sepertinya itu hanya rumor. Yang terhormat Chang Xiao, apa yang terjadi denganmu dan Lee Xiaojun? Lee Xiaojun. Karena semua teman penasaran, jelaskan saja sendiri kepada mereka. Chang Xiao berbicara padamu, kenapa diam saja? Pikirkan baik-baik. Apa konsekuensinya jika melanggar perintahku? Saya adalah peliharaan Chang Xiao. Apa peliharaan? Jelaskan dengan jelas. Seekor anjing. Anjinga. Anjing peliharaan Chang Xiao. Ah. Kalian menghina teman sendiri, masih manusikah kalian? Pai Fei. Kamu mau membela Lee Xiaojun. Aku hanya mau beritahu kalian, aku Bai Fei Fei tak sudi bersama kalian. Lee Xiaojun, ayo pergi, anggap tidak ada teman-teman ini. Nona Bai.
Kamu adalah dewi kelas kami. Kali ini jangan pergi dari acara ini. Karena Bai Feifei tidak ingin melihat ini, tambahkan kursi untuk Li Xiaojun. Tak perlu. Aku tidak layak untuk acara seperti ini. Li Xiaojun, maksud apa? Melanggar perintah Chang Xiao. Ya, Chang Xiao sudah beri penghormatan. Kamu harus menghargainya. Jangan tidak tahu diri. Bagaimana kamu menjalani beberapa tahun ini? Lumayan baik sih. Kenapa lama sekali tidak mengubahku? Ini terlalu sesak. Aku akan duduk di samping saja. Sejak lulus, benar-benar mengagumkan. Dengar-dengar dia buka perusahaan perdagangan dan untung murni 8 digit setiap tahun. Kemampuannya jauh lebih baik dari kita semua. Terima kasih. Sebenarnya sekarang. Biasa saja. Yang benar-benar hebat adalah bos dari perusahaan telekomunikasi yang memiliki visi dan keberanian luar biasa. Bahkan ayahku terkesan. Kabarnya orang-orang lokal mau diajarkan bisnis oleh bos ini. Dan dia akan mengajar tentang bisnis. Jadi aku harus mendengarkannya baik-baik nanti. Bos itu memang hebat. Bahkan aku ingin bekerja untuknya. Walau cuma jadi sekretaris, tetap senang hati. Li Xiaojun, maksudmu apa? Kita bicara orang besar, berani kau pasang wajah begitu. Kau pikir aku tak bisa menghadapimu? Dia orang kampung tahu apa? Orang besar seperti ini, dia mungkin belum pernah dengar. Iya juga. Dalam beberapa bulan saja, mereka memulai dari nol dan membangun perusahaan bernilai jutaan. Sungguh legenda. Dia orang bodoh, mana ngerti hebatnya. Benar sekali. Sekarang orang legendaris ini di kota kami, dia menjadi ini. Belakangan ini ingin melamar ke perusahaan mereka. Kualifikasi mereka terlalu tinggi, akhirnya gagal. Kalau bisa masuk perusahaan mereka, sudah pasti saya akan berusaha mendekati dia. Bai Feifei. Kamu masuk Yangsheng Telekom? Pernah ketemu bos legendaris itu? Tidak, saya cuma pegawai kecil, mana bisa ketemu bos. Ya, Sayang sekali. Saya berharap kalau kamu ketemu bos, bisa bantu kenalkan saya. Supaya bisa jadi muridnya dan belajar darinya. Siapa tahu, bisa jadi pengusaha teknologi besar juga. Tapi aku pernah ikut manajer umum kita. Dan tahu nomor teleponnya. Apa? Kamu punya nomor orang legendaris itu. Tapi aku pernah ikut manajer umum kita. Dan tahu nomor teleponnya. Apa? Punya nomor orang legendaris itu. Berikan padaku, cepat berikan. Aku bermimpi ingin mengenal orang legendaris itu. Bahkan jadi pembawa tas atau pengikut rela. Takutnya dia tidak menganggap kamu. Li Xiaojun, diam. Sekarang aku tidak punya waktu urus kamu. Dewi Bai, bantu aku. Beri aku nomor bosmu. Tidak bisa, kalau kasih kamu nomornya pekerjaan aku bagaimana? Bisa gak kamu telepon bosmu biar aku bicara? Aku pasti tidak bicara sembarangan. Wajah Chang Xiao tidak boleh jatuh. Itu Bai Feifei. kamu telepon sekali saja Bai Feifei. Telepon sekali saja. Ayo cepat, cepat telepon sekali. Bai Feifei. Kalau tidak mau bantu aku, bilang saja, pakai alasan apa sih? Cuma telepon bos, kenapa telepon Li Xiaojun si miskin itu? Li Xiaojun, dari mana dapat ponsel itu? Mencuri. Ponsel itu barang berharga. Mencuri bisa dihukum. Cepat lapor polisi. Tangkap si brengsek ini, hukum berat. Di antara teman ada yang seperti ini, kalau tersebar. Malu kita semua. Betul. Tidak dihukum berat, tidak bisa meredakan amarah masyarakat. Saya menggali kuburan leluhur. Atau hentikan keturunanmu. Kenapa amarah masyarakat? Li Xiaojun, kamu bikin kita malu. Kalau ada yang sebutkan, kita jadi teman pencuri. Kamu mau taruh muka di mana? Tenang saja. Saya akan bicara dengan baik-baik. Biarkan dia tenang di dalam beberapa tahun.
Biarkan dia tenang di dalam beberapa tahun. Seolah-olah itu milik keluargamu. Changsing, jika aku tidak salah ingat, ayahmu hanya di distrik, bukan lebih besar dari kota ini, kan? Li Xiaojun tidak mengatakan itu. Kota harus menghormati lokal. Aku ingat tadi kamu bilang, kota ini harus mengundang bos legendaris ini untuk mengajar. Benar sekali. Bukan, Li Xiaojun. Apa hubungannya denganmu? Jika, aku bilang jika. Aku adalah bos legendaris itu. Ah, Lihat Ken. Orang ini, untuk hindari kemarahan massa, mulai mengarang dan bicara ngawur. Tapi aku kasih tahu kamu, tidak ada gunanya. Hari ini, sel kamu pasti. Kamu pasti masuk. Kalian semua berani menghina pria saya. Kalian semua berani menghina pria saya. Uzon. Kenapa Anda datang? Ikut reuni di jam kerja. Apakah tidak ingin kerja lagi? Huzong, saya sudah minta cuti. Perusahaan memberi kalian cuti berbayar beberapa hari setiap bulan. Xia Yue. Fei Fei teman saya, hari ini dia banyak membantu saya. Biar saja untuk kali ini. Anda bos, Anda yang menentukan. Astaga. Li Xiaojun benar-benar bos dari Qiangsheng Telekom. Wadu. Bos legendaris yang semua orang sebut, bahkan diundang untuk mengajar, ternyata di sekitar kita. Randa Ati. Bos Li sangat rendah hati. Tidak heran Bos Li disebut legenda, tentu berbeda dari orang biasa. Tidak mungkin. Nona Hu. Apa Anda salah orang? Mana mungkin orang besar itu terlihat seperti Li Xiaojun? Palsu. Pasti palsu. Palsu. Pasti palsu. Kalian bekerja sama untuk mengelabui saya. Chongqing. Apakah harus saya beri tahu ayahmu supaya kau percaya semua ini benar? Suamiku jujur dan baik hati. Tidak tahu kalau anak tanpa pendaftaran bisa masuk sekolah swasta ke luar negeri. Sedangkan kamu membohongi dan mengancam orang, bahkan menghina dia. Kelihatannya, aku harus melaporkan ini ke kota. Agar mereka menanyai ayahmu bagaimana mendidik anak. Lihatlah. Dia masih bisa mempertahankan posisinya, jangan. Nona Hu, tolong jangan seperti ini, saya mohon. Minta maaf kepada Li Xiaojun. Aku minta maaf padamu. Aku bersalah tidak serbo. Siap menerima hukuman apapun. Memelukan sekali. Mari pergi. Tak usah datang ke acara seperti ini lagi. Ah, pengkhianat. Semuanya salahmu. Jadikan aku kehilangan muka. Ternyata Li Xiaojun bisa bangkit. Orang seperti dia yang tidak Beruntung dekat dengan Hu Xiaiyue. Aku yakin tak lama lagi keluarga Hu akan bosan padanya lalu menendangnya. Ah, Kamu tidak tahu apa-apa. Perusahaannya Qiangsheng Communication berkembang pesat. Tanpa keluarga Hu dia tetap bintang baru di dunia bisnis. Memikirkan ini benar-benar membuatku marah. kamu. Berlututlah untuk menenangkan amarahku. Cepat. Jangan bawa masalah ke rumah ini. Pergi dulu. Denga kamu kena masalah dengan gadis keluarga hari ini. Bicara tentang itu buat aku marah. Dia memanfaatkan posisi orang tua mengancamku. Kalau bukan karena harus menemui mereka, aku tak akan mau mengalah hari ini. Dia berani mengancamku dengan posisi orang tua itu. Kalau tidak karena harus bertemu mereka, hari ini aku takkan menunduk. Fleksibel memang bagus. Tapi tunduk kali ini, sia-sia. Apa maksudnya? Kepala. Sementara dipindahkan ke tempat lain, kepala baru tiba. Apakah dia akan menghargai mereka? Masih belum pasti. Biar saja untung mereka. Kalau kamu kesal, maka, sebelum yang baru datang, langsung habisi mereka. Ani. Bisa berhasil? Hahaha. Santai. Semua ada saya. Kalau begitu, Li Xiaojun. jangan salahkan saya kejam.
Halo Pak Zhang. Yang, lihatlah, saya siapkan ini, kamu puas tidak? Sepupu Kuo, orang yang direkrut tidak penting. Ikuti katakan. Setelah mengambil alih permainan legendaris sekarang, kemudian masuk ke kurir swasta, e-commerce, dan juga properti, pembayaran pihak ketiga. Akhirnya, gunakan ini untuk investasi, dapat membentuk lingkaran tertutup. Tidak perlu bergantung pada orang lain. Aku ikut berusaha denganmu, kamu bilang bagaimana lakukan. Permisi. Siapa bernama Zhang Guo Zhang? Oitu Seiya, Pakada perlu apa? Tidak datang jika tidak ada urusan penting. Saya datang kali ini. Mau tanya Bos Zhang. Kenapa tiba-tiba kirim orang ke sana ambil alih proyek legendaris yang ingin kami wakili? Anda maksudnya proyek legendaris ya? Itu proyek penting perusahaan. Setelah harga diberikan, kami tanda tangani kontraknya tanpa nego. Apa kalian tahu tidak? Proyek ini sudah saya urusi selama 3 bulan. Oh, saya tidak tahu. Kalau sudah perhatikan begitu lama, kenapa tidak ambil tindakan? Itu karena mereka minta 5 juta. Sedangkan saya hanya mau berikan 1 juta. Kamu tekan harga gila-gilaan. Kami waktu itu tawar langsung 10 juta. Kenapa mereka nggak langsung tanda tangan kontrak sama kita? Aduh, benar-benar pemboros kamu. Pak Chen, apakah Anda datang dari Hucheng? Bagaimana kamu tahu? Tebakan, kali ini Anda datang untuk ikut campur dalam urusan legenda kan? Kami mendapatkan hak agen. Dengan sikap terbuka untuk bekerja sama. Jika semua benar-benar tertarik, kita bisa duduk bersama dan bicara. Anda. Apa dia bisa memutuskan? Jangan lihat aku, urusan perusahaan, ya yang berkuasa. Aduh hei. Tak bisa nilai orang dari tampilan. Air laut tak bisa diukur. Ah iya tadi. Aku sebelumnya salah paham. Begini, aku dan teman baru kalian yang akan bertugas. Adalah teman baik. Aku akan janjian di satu tempat, kita bisa makan dan ngobrol, bagaimana? Tidak masalah. Tapi, ketika Anda datang ke daerah kami menjadi tuan rumah. Wah. Hei, adik kecil. Kamu ini loh. Hahaha. Hari ini jarang sekali bisa duduk bersama kalian. Saya akan berkorban untuk menemani. Pak Zhang, santai saja. Ngomong-ngomong, Pak Chen bilang ada orang berbakat seperti Anda di daerah ini. Awalnya saya tidak percaya, tapi saat dengar kalian membuat situs navigasi itu, sekarang harga sahamnya sudah lebih dari 30 juta kan? Saya tak bisa tidak mengagumi. Benar-benar generasi baru mengungguli yang lama, semakin hari semakin hebat. Tidak. Setahu saya mesin pencari terbesar di dalam negeri itu, menggelontorkan 50 juta, bahkan menambahkan sebagian sahamnya. Itu benar-benar sebuah gebrakan besar. Kami hanya memiliki sedikit pencapaian kecil. Itu sudah tidak kecil. Saya sangat berharap perusahaan kalian bisa menjadi panutan bagi industri internet Feng Cheng. Saya akan datang memberikan plakat kepada kalian, terima kasih atas bimbing. Ayo, saya minum untuk Anda. Kita tidak pulang sebelum mabuk, oke? Apa terjadi? Bisnis perusahaan dihentikan. Keluarga Chang memanfaatkan kekosongan kekuasaan mempengaruhi tindakan mereka. Beberapa orang baru saja memeriksa kita. Departemen Komunikasi mengatakan lisensi tidak memenuhi syarat dan mengharuskan menghentikan operasi. Apakah karena menolak penawaran pembelian? Akan terus diperbaiki tanpa batas waktu? Pejabat selama beberapa generasi. Kita tidak bisa menandinginya. Namun, aku sudah menghubungi dan mengatur pertemuan dengan Chang Xing di sini. Jika benar-benar tidak bisa, jual saja. Keluarga Chang maksudnya beli perusahaan seharga 10 juta. Bangsat ini benar-benar rakus. Projun Janggon terlalu marah. Kita total investasi 60 juta. Bulan ini sudah hampir balik modal. Jual pagar masih dapat 10 juta, bisa dibilang untung. Tapi kita seharusnya bisa untuk lebih, dan hanya butuh waktu 1 tahun, kita bisa punya lebih dari 1 miliar. Cuma bisa disalahkan keuntungannya terlalu besar. Nanti kalau mereka datang, kita masih bisa tawar sedikit lebih tinggi. Menjualnya cara ini membuatku kecewa. Kau kecewa.
Apakah itu berarti kita tidak? Kau wanita jahat, apakah ini perbuatanmu? Di depan Tuan Chang, bersikaplah rendah hati. Jika berani berkata kasar lagi, Aku akan membuatmu menyesal. Tepat sekali. Panggilan wanita jahat itu membuatku kesal. Aku akan memberimu sedikit pelajaran. Kurungi 1 juta lagi dari harga penawaran semula. Apa? Satu kalimat mengurangi 1 juta. Apa maksudnya? Kamu sepertinya tidak senang. Chongsheng, kamu tidak takut kita sama-sama hancur? Sama-sama hancur. Apakah punya kelayakan ITU? Situasi sekarang bagaimana? Keluarga Chang kami di sini. Sudah menguasai segalanya. hemat 1 juta lagi. Bos Chang, tas yang aku suka tadi pagi, belikannya. Uang kecil. Asal kamu melayani saya dengan baik. Banyak uang. Belanja sesuka hati. 9 juta untuk pagar saya, tidak akan terjadi meski harus mati. Jangan terlalu sombong. Li Xiaojun. Saya pikir kamu berbakat, makanya bersedia bayar. Kalau bikin aku marah, aku tetap bisa ambil pagar MU tanpa bayar sepeser pun. Asal Chang Xiao tidak setuju. Seumur hidup tak boleh buka pintu. Nanti uang kalian akan hilang begitu saja. Itu totalnya sampai 60 juta. Nanti uang kalian akan hilang begitu saja. Itu totalnya sampai 60 juta. Walaupun hilang begitu saja, tetap tidak akan menguntungkan kalian. Dalam bisnis, jangan pakai emosi. Nona Hu memang bijaksana. Li Xiaojun. Kalau tidak tahu sopan santun, saya akan menyelidiki kamu. Perusahaan yang berkembang begitu cepat. Kira-kira seberapa banyak masalah yang bisa ditemukannya? Pikirkan masuk ke dalam. Apakah Li yang akan menjadi yatim piatu? Hahaha. Iya. Semua tahu kamu memanjakan anakmu. Bagaimana kalau hari sepulang sekolah tersesar, jatuh ke sungai, tenggelam? Atau, Dia tertabrak mobil dan meninggal dunia saat Tidak tahu. Apakah kamu tidak akan sedih? Apakah kamu berani? Apa yang harus kita takuti? Di Fengcheng ini, keluarga Chang memegang kendali. Zialan, kapan keluarga Chang akan mengambil alih Fengcheng? Zialan, kapan keluarga Chang akan mengambil alih Fengcheng? Kamu pikir kamu siapa? Mencampuri urusan orang. Nima. Diam. Juga makan di sini. Kenapa? Restoran ini milik keluarga kalian. Orang lain nggak boleh ke sini? Pejabat, bercanda. Keluarga kami nggak akan seperti itu. Ayah saya bilang harus berbaur dengan rakyat, nggak boleh ada pikiran birokrasi. Saya selalu mengingatnya. Begitu ya? Jadi tadi kalian membuli orang lain juga nggak terjadi, ya? Tidak. Tentu tidak. Kami tadi cuma bercanda, kan, Pak Li? Sebaiknya begitu. Kalau tidak, Saya harus bicara baik-baik dengan Pak Chang. Tenang saja, kami tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Liang, nak. Terakhir kita belum puas mengobrol, bagaimana kalau kita pindah tempat? Bicara dengan paman. Rencana sepeda berbagi kamu. Saya masih ada urusan dengan paman. Permisi dulu. Jangan takut jika ada yang mengganggu. Kita akan minta bantuan paman. Ya. di sini, kami tidak pernah membiarkan orang jahat. Mengganggu lingkungan bisnis yang baik. Ayo pergi. Aduh, untung saja. Sejak berurusan denganmu. Sial terus, pergi kamu. Kalau ketemu lagi, aku akan memukulmu tiap aku melihatmu. Sudahlah. Apakah kamu akan membunuh seseorang di sini? Tuan Li, Banjar Mengenyutkan Kiel Raja Naga. Keluarga ITU tidak saling mengenal. Jangan khawatir soal ini. Saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Sudahlah. Saya tidak bisa menerima penjelasan. Langit menutup pintu. Besok kita masuk penjara. Ayo pergi, Xia Yue. Pak Li Pak Hu. Saya akan beri tahu ayah saya. Nanti kita mampir ke rumah minta maaf. Bocah, berlutut. Ayah, santai. Kenapa lagi-lagi marah samaku? Aku tanya, bagaimana kamu kenal dia, dan panggil paman? Anak nakal.
Berapa yang disembunyikan dari aku? Ayo bicara. Kalau ada yang disembunyikan, kamu tahu gak, bisa aku hajar habis. Aku masih bayi, tidak tahu apa-apa. Saat orang lain minum alkohol, aku minum suplemen. Denga-denga. Pager sebentar lagi hilang. Apa? Sebentar lagi hilang. Mereka bilang ada handphone baru. Pokoknya aku juga nggak ngerti ini. Tetap di rumah ya, aku punya urusan penting mau diskusi sama Tante Xiaiyue. Akhirnya ada yang siap menerima semua masalah kami. Wah, kalian berdua datang, benar-benar membuat rumah ini bercahaya. Terima kasih, Mei. Jangan sungkan, Li. Kali ini datang bersama anakku. Secara khusus untuk meminta maaf. Anakku masih muda dan hampir membuat kesalahan besar. Tolong, Li. Kesempatan untuk anak durhaka, berlutut dan minta maaf. Jangan. Tak perlu. Dia anak pejabat. Kalau kabar ini tersebar, akan memalukan. Dan sebenarnya aku tidak menyalahkannya. Pak Li. Kalau ada syarat, silakan sebutkan. Asalkan jangan menyebarkan masalah. Naik ke atas, sebelumnya hanya kesalahpahaman. Ngomong-ngomong, aku mau tanya sekali lagi kepada Tuan Chang. Masih ada minat nggak? Nggak ada minat. Tuan Li, tolong langsung bicara, jangan bertele-tele. Aku benar-benar berniat menjual bisnis pagar, jika kalian tidak tertarik. Aku tanya orang lain. Tuan Li yakin mau menjual secara paket. Bisnis pagar Tuan Li. Berencana dijual dengan harga berapa? Kalau Pak Li benar-benar mau jual. Dan juga, kami tambah 20 juta. Ini 120 juta. Pagar jadi milik kami. Semoga bisnis sukses. Terima kasih Pak Li. Kami keluarga Chong berhutang budi besar. Kalau ada masalah di kawasan kita, hubungi Keluarga Chong akan membantu sepenuhnya. Baiklah. Pak Li, kami tidak akan mengganggu. Permisi. 12 juta, nak. 12 juta, kita berhasil lagi. Harta kita hampir 2 miliar? Dulu, jika ada yang bilang saya akan jadi miliarder, saya pasti tidak percaya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudah bicara dengan Tante Xiyu? Kami sudah memutuskan, akan menjalankan bisnis Yao Ling Tong. Meskipun kami perkirakan akan digantikan oleh zaman seperti pagar. Tapi, untuk cari uang cepat masih memungkinkan. Baiklah, urusan orang tua memang aku gak mengerti. Urusan orang tua memang aku gak mengerti. Anak kecil bisa bohongi ayahnya. Suatu hari kalau tahu rahasia kecilmu, akan menghajarmu. Apakah ini Tuan Li Xiaojun? Iya, siapa ini? Saya sekretaris kita. Mengundang Anda untuk menghadiri jamuan bisnis perwakilan unggul kita di sini, tahun 1981, juga pengantar tugas baru dia. Baik, pasti akan hadir tepat waktu. Kamu? Ya benar, saya tidak menyangkakan. Hei, bukankah kamu ingin tahu kenapa saya bisa datang ke jamuan bisnis ini? Tidak ingin tahu. Akan saya beritahu, kami keluarga Su mengumpulkan 6 miliar. Untuk mendapatkan 40% saham di pagar. Sekarang keluarga Su telah menjadi pemain baru di industri komunikasi. Terkejut, kan? Kalian menghabiskan 6 miliar. Membeli 40% saham pagar. Kontrak ditandatangani dan uang dibayarkan kemarin. Li Xiaojun tidak menyangka. Bisnis yang dia bangun dengan susah payah diambil alih oleh kami dengan mudah. Selamat atas bergabungnya kamu ke dalam sebuah industri yang menjanjikan. Intuisi saya selalu tepat. Meski punya ayam bertelur emas, mereka ingin menjualnya langsung. Otak yang buntu. Kamu punya intuisi bagus, otak pintar. Bisa jadi kaya raya. Li Xiaojun, kau tak perlu marah berdaya. Kalau kau mau meminta padaku, aku bisa menjual saham padamu dengan harga premium. Bagaimana?
Kamu suruh aku memohon kamu transfer saham padaku. Dan dengan lebih 200 juta. Ada masalah? Jangan kira kamu kena tendang keledai semua orang sama-sama kamu. Jangan kira kena tendang keledai semua orang sama kamu. Kena tendang keledai, Lee Xiaojun, aku cuma tawarkan 1,8 juta. 1 juta pun, saya tidak mau. Lee Xiaojun, dikasih kesempatan tidak bisa seumur hidup tidak ada masa depan. Bisnis pagar bagus, banyak orang menawarkan harga tinggi tapi belum bisa mendapatkan saham. Biar aku lihat siapa yang punya. Lubang besar di otaknya ini. Kamu sendiri yang punya otak berlubang. Tuan Gao, akhirnya datang. Banyak orang hari ini ingin saham pagar dariku, tapi aku simpan untukmu. Baiklah, ambil semua 40% saham milikmu. Tuan Gao, harus beri mereka keuntungan. Dan harganya, kemarin kamu setel terlalu rendah. Hanya bonus 1 miliar 6, lebih aku tidak mau. Tapi, jumlah sahamnya boleh dibicarakan. Begitu kamu layani aku sekali. Kasih kamu 1%. Bagaimana? Manusia melayani Tuan Gao 1 bulan bagaimana? Jangan main trik kecil ini denganku, paling aku kasih kamu 5%. Baiklah, ikuti Tuan Gao saja. Aduh. Besok, suruh keluarga Su ke perusahaanku tanda tangan kontrak. Terima kasih, Tuan Gao. Lihat saham di tangan saya, banyak orang menginginkannya. Seperti kamu yang tidak punya pandangan, hanya melihat orang lain makan daging. Semoga kalian benar-benar bisa makan daging. Bukan kotoran. Sikap kamu tidak bisa mendapatkan anggur lalu berujar anggur asam, menggelikan. Saya tidak takut memberita keuntungan bulan ini dari pagar lebih 10 juta. Dengan pertumbuhan ini, dalam kurang dari setahun kita bisa balik modal, lalu menjadi keuntungan. Dalam beberapa tahun, semua pemegang saham. Semua jadi miliarder. Kurasa malah jadi utang lebih mungkin. Kamu, pengusaha Hu tiba. Pak Hu sudah datang, ayo kita turun. Ya ampun. Ternyata Pak Hu. Miliarder bernilai triliunan datang ke tempat kecil untuk menghadiri pesta bisnis. Mana saya tahu, jangan banyak bicara, dengarkan Pak Hu. Dengar-dengar di sini kita punya seseorang yang jeli di industri komunikasi. Saya datang hari ini bukan lain. Hanya ingin belajar dari jenius bisnis ini dan mendapatkan beberapa nasihat. Industri komunikasi, bukankah itu berbicara tentang kita? Saya bisa menjalin hubungan dengan Tuan Hu yang kaya. Maka bisnis saya akan meraup untung besar. Gao Xiao mendapat keuntungan, jangan lupa saya. Kalau benar begitu, aku akan memberimu makan setiap hari. Wah, kamu memang nakal sekali. Sekarang menyesal, sayangnya sudah terlambat. Meskipun berlutut dan minta saham, tetap tidak akan ada yang menjual 1 titik pun padamu. Lihat gerakan bibirku. Licik. Kamu. Sebaiknya kau diam. Hu Jintao berbicara. Jangan bersuara. Jika kau membocorkan informasi, kau akan mendapat masalah besar. Anda mungkin penasaran. Bukankah industri telekomunikasi hanya tentang pagar dan telepon seluler? Telepon seluler yang tidak mampu dibeli kebanyakan orang. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Kita memiliki hal lain yang sedang muncul. Namanya Little Smart. Little Smart. Apa ini? Diam. Kalau tak paham, dengar apa kata Hu. Banyak orang. Makin tidak tahu apa Xiaoling Tong. Saya datang belajar dari Bapak Li yang mengusulkan konsep ini. Dan telah mematenkan ide ini. Sekarang berikan tepuk tangan meriah. Untuk menyambut Bapak Lee Xiaojun, untuk memberi kita penjelasan tentang sesuatu yang baru ini. Silakan Pak Li. Tidak mungkin, ini mustahil. Xiao Lingtong ini tidak benar-benar sesuatu yang baru. Sebenarnya ini adalah telepon tetap yang tanpa kabel. Kami bertekad memberikan kenyamanan layanan ponsel dengan harga telepon rumah. Bisnis ini akan segera berkembang. Menggantikan pagar. Menjadi favorit baru di pasar. Menggantikan pagar. Tidak bagus. Segera hentikan penandatanganan kontrak keluarga Su. Apa sudah tanda tangan? Uang sudah dibayar.
Uang sudah dibayar. Saya. Bicara. Kamu sudah tahu pagar akan digantikan. Jadi sengaja jebak jual saham saya. Kau Xiao saya tidak. Lebih baik jangan biarkan saya temukan rahasia. Kalau tidak, Saya akan habisi keluargamu. Anggap saja kamu beruntung. Bisa hindari kali ini. Kamu sengaja menjebak orang. Kamu benar sekali. Memang sengaja. Sengaja biar kalian yang merasa jago sebenarnya cuma omong kosong merasakan apa itu trik bisnis. Li Xiaojun, jangan sombong. Kamu menjebak banyak orang, akan kena imbasnya. Selama ada orang-orang kalian, bagaimana mungkin aku bisa celaka? Seperti kali ini. Kalian dengan mudah membuatku dapat keuntungan hampir 1 miliar. Ada yang lebih mudah dari ini? Bisnis Xiaojun berjalan lancar. Banyak berebut hak agen di daerah. Ini daftarnya, periksa pihak akhir kerjasama. Akan menindaklanjuti. Semua ini kamu yang tentukan aja, kamu lebih mampu dari aku. Kamu yang bosnya. Ada apa? Ada apa? Gak enak badan? Ke rumah sakit? Yuk. Semuanya gara-gara kamu, tiap hari kayak banteng aja. Kamu belum pakai perlindungan, sekarang aku hamil. 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 Bagus banget, bagus banget. Aku akan jadi ayah lagi. Drunken. Li Xiaojun, kembalikan uang. Uang apa yang harus dikembalikan? Kamu keluar dulu. Bisa urus sendiri ga? Gak masalah, kamu mesti istirahat. Setelah urusan ini selesai, akan cari kamu. Li Xiaojun, jangan pura-pura gak ngerti sama aku. Bisnis paging membuat keluarga Su rugi banyak uang. Kamu sendiri dapat untung besar? Ini penipuan. Bicara sembarangan bisa kena tuntutan, hati-hati aku laporkan kamu fitnah. Silakan laporkan sekarang. Aku beritahu kamu, keluarga Su rugi 4 juta, kamu harus kembalikan semuanya, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Mengembalikan uang tidak mungkin, kalau tidak ada urusan lain silakan pergi. Aku tak punya waktu untuk melayani kalian. Li Xiaojun, kamu yakin tidak ingin mengembalikan uang? Oke. Ini kau yang memaksa kami. Xiaojun lakukanlah. Jangan. Tolong. Tolong. HMPH, jangan salahkan aku memberimu kesempatan. Kalau setuju sekarang, semuanya bisa dibicarakan. Tidak. Kau pelaku tindak kejahatan. Minimal 3 tahun penjara. Bagus sekali, aktingnya hebat. Kalau kamu nggak ada di Oscar berikutnya, aku nggak mau nonton. 4 juta buat satu masalah, kamu nggak rugi. Maaf. Bukan 4 juta, 4 rupiah pun kamu nggak dapat. Kalau nggak terima. Lihat ini apa. Li Xiaojun, menjijikan. Bisa pasang benda ini di kantor, aku lapor. Mau pakai ini intip karyawan wanita. Hatimu kotor, lihat apapun dibilang kotor. Jangan banyak bicara, pilih keluar sendiri atau aku panggil keamanan usir kamu. Xiaojun Jianggon Bejitu. Kamu tahu kan, keluarga Su kita nggak punya banyak uang. Aku beli 40% saham keluarga Chang, itu aja pinjam 60 juta dari keluarga Du. Lalu jual 35% saham ke keluarga Gao, cuma dapat 56 juta. Tanpa bunga kita rugi 4 juta, sekarang keluarga Du minta uang kita. Kita tidak bisa membayar. Omong kosong. Keluarga Su punya barang antik lebih dari 10 kali lipat 4 juta. Tapi semua itu milik keluarga, orang-orang di keluarga tidak akan membiarkannya dijual. Keluarga kita sudah lemah. Jika kita kehilangan 4 juta ini, aku dan Xiao Qing harus pergi mengemis. Kalau kalian pergi mengemis apa peduliku? Tidak ada urusanmu, tapi masalahnya Xiao Qing adalah ibu Yang. Terlepas dari itu, aku dan Yang punya hubungan darah. Kalau kita pergi mengemis di sekolah, pasti ada yang bilang Yang anak penulis stres. Ya, kalau begitu teman-teman pasti akan menjauhinya, mengganggunya, bahkan memukulnya. Kalian berdua diamlah. Li Xiaojun, apa maksudmu? Apakah kamu tidak peduli pada Yang? Kalian semua anggap aku sudah mati, ya?
Semua mengancamku dengan Yang. Trik ini sekarang tidak berguna lagi, Lee Xiaojun. Kamu tidak peduli dengan anak kecil itu, ya? Bu, diamlah. Tidak berhak berkata begitu tentang Yang. Lee Xiaojun, beraninya kamu memukulku, kamu memukul seorang wanita tua, apa kamu masih punya kemanusiaan? Kalian yang tidak berperasaan. Sejak kejadian Changxing, aku bersumpah. Siapapun yang berani mengancam aku dengan Yong, aku akan melawan habis-habisan. Li Xiaojun, kamu ingin bersikap begitu? Memang, aku begitu tegas. Apalagi terhadap orang seperti kamu. Sampah. Kamu. Pokoknya aku tidak peduli, hari ini harus beri kami 4 juta, kalau tidak kami tidak akan pergi. Kalau kalian seperti ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Satpam, usir 2 orang asing dari kantor saya. Baiklah, kau memang hebat. Semoga hidupmu selalu lancar, jangan sampai jatuh ke tangan kita. Ayo pergi. Terima kasih atas doa kalian. Suamiku, Terima kasih merawat Xiaomi dan Xiao Duzi. Aku pergi ke kantor. tetaplah di rumah beberapa hari lagi, selesai masa nifas. Bahkan sapi pekerja tidak sekeras kamu. Saat penting untuk perusahaan. Pengguna telepon kecil mencapai 50 juta. Saat itu kita dorong perusahaan untuk go public. Go public tidak penting. Merawat anak adalah hal besar. Tidak bisa bertaruh dengan Pak Hu. Dalam 3 tahun, saya akan buat nilai perusahaan melebihi dia, lalu posisikan kamu sebagai orang terkaya. Saya tidak peduli ketenaran itu. Posisi orang terkaya. Biarkan ayah mertua teratas. Itu tidak bisa. Kalau bilang harus dilakukan. Sayang. Selamat berjuang dulu jaga anak. Aku pergi mengalahkan Lau Hu. Jumlah pengguna mulai dari 40 juta akhirnya tembus 50 juta. Feyang Technology resmi melantai di pasar internasional. Perusahaan ini menerbitkan 10 juta saham dengan harga $18 per saham, mengumpulkan dana $180 juta. CEO Feyang Technology, Nyonya Hu Xiaoyue menyatakan dana akan digunakan untuk mendorong perkembangan perusahaan, dengan target meningkatkan jumlah pengguna menjadi 100 juta dalam 2 tahun. Sayang, aku berhasil. Nilai pasar Melebihi total aset Lau Hu. Sekarang kamu adalah miliarder baru. Nak, biar ibu. Sekolah seharian pasti capek. Apa yang capek dari sekolah? Guru sama sekali nggak peduli, setiap hari aku berangkat pagi dan pulang tidur. Tidur pegal semua badan. Pulang harus gerak-gerak. Kamu nggak perlu kerjain ini. Sekarang kamu aset berharga. Adik-adik masih kecil, biar pengasuh urus mereka. You can budget it. Kalian baru saja ada ujian akhir. Gimana hasilnya? Kosongi jawaban, semua mata pelajaran 99. Yang kita memang hebat ya. Orang lain dapat 99 karena batas kemampuan. Yang dapat 99 karena hanya mau segitu. Menurutku ujian 1000. Yang dapat 999. Aduh nak. Kamu inovasi teknologi minyak serpih, efisiensi. Naik 15%. Itu satu, inovasi teknis kecil. Tetap pencapaian yang luar biasa. Yang jarang pulang, mau makan apa bilang, akan kubuatkan. Jangan repot, MA. Aku pulang kali ini ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Proyek Xiaolingtong dijual saja. Dijual. Yang. Sekarang Xiaolingtong laris, 2 tahun lagi jumlah pengguna global mencapai 1 miliar, nilai pasar kita berlipat ganda. Iya, sekarang masa Xiaolingtong menjualnya sayang. Waktu awal kamu buat proyek ini, bukannya sudah bilang ini proyek untuk cari uang cepat? Sekarang uangnya sudah lumayan lah. Memang begitu, tapi dalam 2 tahun bisa dapat berapa banyak lagi? Kamu sudah hitung belum? Iya, meskipun sekarang handphone mulai menyaingi Xiaolingtong. Tapi pulsa telepon itu mahal, kita masih punya keunggulan. Satu memiliki potensi penuh. Yang satu baru mulai berkembang. Bagaimana memilih? Saya tidak perlu banyak. Maksudmu, kita beralih ke industri ponsel. Bagaimana kalau kita jalankan bisnis telepon seluler sambil masuk Kamu setuju? Apa kamu setuju? Tidak bisa mendapatkan ikan dan beruang sekaligus. Dengarkan Yang, bisnis telepon seluler langsung kita jual.
Oke, bisnis telepon seluler sekarang memang sedang berkembang. Kita bisa jual dengan harga bagus. Aku akan segera atur. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Ayah. Mereka sudah go public. Mungkin tidak punya kesempatan. Hahaha, anakku. Kamu salah, justru karena mereka sudah go public. Itulah saat yang tepat untuk bergerak. Sebelum go public, mereka selalu dilindungi oleh pihak atas. Tak ada yang bisa menyentuh mereka. Sekarang sudah go public. Mereka harus menghadapi pasar secara umum. Siapapun bisa menjual saham mereka. Saya tahu pasar saham. Saya buat mereka hanker. Sudah selesai tugasnya? Chang selesai akuisisi lebih dari target. Saat ini, kami diam-diam telah membeli 55% saham yang beredar di pasar menggunakan akun terpisah. Bagus. Hancurkan pasaran dengan keras. Baik. Kali ini, saya akan mendapatkan uang hilang dari Hu Xiaojun. 10 kali lipat kembali. Pak Hu, saham kita turun drastis. Tampaknya seseorang memanipulasi dengan sengaja. Kumpulkan dana, suruh orang di departemen investasi, kasih mereka pelajaran keras. Berani incar perusahaanku. Siapapun itu, harus buat mereka bayar mahal. Ya, Mereka mulai intervensi. Bagus. Perkuat tekanannya. Aku mau mereka bangkrut. Serakah sekali. Mau melahap perusahaan kita. Segera periksa untuk saya semua data lawan sebelum pasar dibuka besok. Seyamenuru, orang melakukan. Paku, piak lawan datang kua. Dengan dana kita, mungkin tidak bisa menahan. Baik, saya mengerti. Kamu pergi sibuk dulu. Saya akan menangani ini. Saya dan saudara Anda mengalami kesulitan. Bisa dukung? Kenapa cuma kasih sedikit? Saya bilang Anda terlalu pelit, dengarkan saya sekarang. Aku mau semua dana cairmu. Ternyata sesuai dugaanku. Mereka juga menyeret Hu Bansheng. Memang Chang Xiaoyang bijaksana. Dia sudah memprediksi mereka akan melakukan ini, jadi bergabung dengan lembaga asing sebagai cadangan. Sekarang dana mereka berdua terkunci oleh kita, takluklah mereka. Mulai sekarang, kita panen hasil kemenangan. Baik. Jangan khawatir, Xia Yue. Paling buruk. Kita mulai dari awal lagi. Tidak mungkin. Dana dari dua pihak sudah terpakai semua. Jika kita kalah lagi kali ini, kita akan hancur total. Kita tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Tidak masalah. Selama kita bersama-sama, semua dapat diatasi. Ini semua salahku. Tidak terlalu sombong. Tidak terburu-buru membuat perusahaan go public. Kalau tidak, tidak akan seperti ini. Maafkan aku dan juga ayahku. Jangan begitu, Xia Yue. Mari kita pulang sekarang. Perusahaan tidak usah dipikirkan. Nah, kenapa kamu datang? Kalian sedang mengalami kesulitan. Datang untuk membantu Urusan orang dewasa jangan ikut campur. Tugasmu belajar dengan baik. Urusan rumah ada aku dan ibu tirimu. Ayah, sudah cukup. Apakah pihak lain menggerakkan dana triliunan? Yang, kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Beberapa lembaga keuangan spekulatif saja. Berani seenaknya di kota kita. Kalau aku tidak membereskan badut-badut itu, mereka mungkin tidak akan tahu siapa yang berkuasa di sini. Siapa yang berkuasa di sini? Yang, maksudmu apa mengatakan begitu? Aku sudah bilang. Aku datang untuk membantu kalian. Ada 5.000 miliar. Itu 5 kali lipat dari dana mereka. Bagaimana cara kita mengalahkan mereka? Tak perlu aku jelaskan, kan? Yang, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tentu saja hasil dari tak ada orang punya uang sebanyak itu untuk dicuri? Bukan, aku tanya dari mana kamu dapat uang sebanyak itu. Orang punya caranya sendiri. Kenapa kamu selalu ingin tahu detailnya? Hal paling penting sekarang adalah mengajarkan pelajaran kepada bajingan itu, ibu yang paling bijaksana.
Anak nakal, jangan kira kamu jenius bisa semaunya. Hari ini jika kamu tidak menjelaskan, kamu akan kesulitan bergerak 3 hari. Itu perbuatan kakak sepupu Kuo. Bukan salahku. Fei Yang Tech mengumumkan akan menjual semua bisnisnya dalam satu paket. Nilai pasar Fei Yang Tech saat ini telah mencapai 7 miliar. Dan pertumbuhannya sangat cepat, mendapat banyak perhatian dari lembaga investasi. Ada ekonom terkenal yang menyatakan bahwa transaksi penjualan Fei Yang Tech kali ini mungkin bisa mencapai 100 miliar. Bukankah ini Chang Xiao? Keluargamu sudah bangkrut? Apa hak kamu ke tempat ini? Pelacur bau. Apakah aku punya kualifikasi? Bukan urusanmu. Kamu. Du Xiao, dia masih marah. Sudahlah. Bagaimanapun, ayahnya masih di posisi itu. Jangan terlalu berlebihan. Diperkirakan dalam 2 tahun, pengguna telepon seluler bisa 1 miliar. Saat ini pasar keseluruhan sedang positif. Kami prediksi penghasilan tahun depan bisa menembus 30 miliar. Pak Li, proyek yang berkembang pesat ini, kenapa Anda memilih untuk dijual? Meskipun kita tahu proyek ini akan berkurang 2 tahun lagi, angka stabil seharusnya tidak jadi masalah. Semua sudah paham soal ini. Saya ini suka tantangan. Semakin besar badai, semakin mahal ikan. Baik dulu saat pagar atau sekarang dengan telepon seluler. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 200%. Jadi proyek dengan pertumbuhan lebih rendah dari ini bagi saya. Itu tidak berarti. Sudah menemukan arah bisnis berikutnya, Pak Li? Betul, saya segera beralih ke bisnis berikutnya. Jadi hari ini saya akan menjual semua saham saya seharga 10 miliar. Teman-teman yang berminat bisa menawar di tempat. Teman-teman yang berminat bisa menawar di tempat. 10 miliar, kami mau. Pak Li, kami juga tertarik. Bisa bicarakan secara pribadi. Ada kami juga. Kami berikan markup 10%. 11 miliar. Chong Xiao, meskipun tidak tahu dari mana dapatkan uang, tapi jangan terburu-buru begitu. Keluarga Changkat. Terakhir kalah besar dengan Li Xiaojun. Pelajaran seperti itu belum cukup mendalam? Ada untung ada rugi, namanya bisnis. Hanya ingin untung terus. Mendingan balik dan santai. Chang Xiao tawar 110 miliar. Lebih tinggi? Maksud Li adalah, dengan cara lelang? Untuk pengusaha ya. Fokus pada keuntungan utama. Harga tertinggi dijual ke yang wajar. Semua harus tahu, pendapatan kami tahun lalu selalu meningkat pesat. Dalam 2 tahun ke depan, pendapatan pasti akan melebihi 800 miliar. Bagaimanapun cara menghitungnya, mengambil alih tidak rugi. Perusahaan kami tawar 150 miliar. 16 miliar. 18 miliar. 20 miliar. Kami 25 miliar. Kami 25 miliar. Kalian takut ditipu. Lebih baik jadi penonton. Kenapa sekarang malah ikut tawar menawar? Sepertinya tidak ada aturan dari Tuan Chang yang melarang kami ikut. Iya betul. Kita tidak sekuat Kilo Aga Chang, tetapi gabungan 3 Kilo Aga kita pasti tidak buruk, bukan? Aku sudah memeriksa bisnis ini, meskipun tidak akan terlalu tidak rugi, layak dicoba. Kekhawatiran kalian sebelumnya hanya pura-pura. Begitu banyak pesaing. Jika kita tidak mengamati, bagaimana kita bisa yakin dengan proyek ini? Bisakah kita mendapatkannya? Bagus, 250 miliar, adakah yang lebih tinggi? 250 miliar sekali. 250 miliar 2 kali. 250 miliar. Deal. Ah. $250 miliar, kali ini kita untung besar. Nanti keluarkan 50 miliar untuk dividen. Sisa 200 miliar kita investasikan ke proyek berikutnya. Kamu pikir terlalu jauh. 250 miliar itu tidak cukup. Kita masih mungkin mengajukan pinjaman komersial kok. Bercanda ya? 250 miliar tidak cukup. Lalu menurutmu bagaimana? Selanjutnya mau masuk industri ponsel? Bikin ponsel butuh uang sebanyak itu? Dengar-dengar, sekarang di selatan, investasi 1-2 miliar saja bisa bikin pabrik ponsel tiruan. Uangnya juga bisa banyak. Kamu tahu itu pabrik tiruan. Itu bukan konsep yang sama dengan yang kita ingin lakukan. Yang bilang, kita mau melakukannya. Harus jadi yang terbaik di dunia. Apalagi sekarang industri ponsel dikuasai oleh Korea. Harus menyalip di tikungan. Berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan.
Maksudmu 250 miliar bahkan tak cukup untuk riset dan pengembangan? Belum cukup untuk 1 kuartal. Yang bilang, investasi riset tahunan kita tak boleh kurang dari 1.000 miliar. Harus bangun pabrik dan saluran distribusi, uang segini mana cukup? Benar-benar butuh uang sebanyak itu. Bukankah Yang bilang kita harus buat sistem smartphone sebelum Lau Kiao? Oh begitu. Kita bisa stabilkan situasi dan bangun pondasi bisnis triliunan. Kanan kiri semua Yayang, sekarang dia yang berkuasa ya? Bisa berantakan. Aku yang tetap jadi kepala keluarga. Sekarang ini, walaupun kau kakeknya, kau harus dengar dia. Kau tahu sebesar apa Yayang capai. Skala bisnisnya, sebagian kecil membuat kita kaget. Bocah kurang ajar, melakukan ini bikin saya malu. Jadi, kemarin dia serahkan semua usaha ke kamu. Sekarang nilainya lebih dari 30 triliun. Ah. Apakah bocah itu sekolah di sini? Pasti, ingat aksinya mesti cepat, jangan sampai gagal. Tenang, aku ahli dalam hal ini. Kalau Ji Xiaojun nggak kasih kita jalan, aku akan tarik dia untuk mati bareng. Hei, bocah liar keluar, cepat bertindak. Boka. Apa yang kalian mau lakukan? Li Xiaojun bikin kita bangkrut total. Kita harus gimana? Cepat telepon Li Xiaojun. Suruh dia siapin uang tunai ya. Ini penculikan kalian. Betul, ini memang penculikan. Kali ini kalau bapakmu nggak keluar banyak uang, masalah ini nggak akan selesai. Tante, kamu kan ibu kandungnya Yang. Kok bisa sih culik anak sendiri? Lalu kenapa? Li Xiaojun bajingan ngerugiin saya. Kalau tidak memberi pelajaran padanya, Raja Kuda punya 3 mata. Berapa yang kamu mau? Li Xiaojun menipu 100 miliar. Mau ambil semuanya. Itu tidak mungkin, arus dana sebesar itu pasti diawasi ketat. Kalian berani ambil uang ini, takutnya bisa ambil tapi tidak bisa pakai. Jumlah terlalu besar itu cari mati. Dulu pengusaha Hu diculik, uang tebusan 10 miliar sudah memecahkan rekor dunia. 10 miliar. Itu bukan sebagian kecil. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat Hu Jintao di luar penjara. Penculik menuntut tebusan 1 miliar yuan. Sekarang kita di Tiongkok. Jumlahnya pasti kurang dari ini, jika tidak. Dia benar-benar memiliki kehidupan dan bunga-bunga yang tak bernyawa. Bukankah itu berarti kita bisa mendapat beberapa... Ups. Itulah satu-satunya cara. Hello. Bicara baik-baik jangan gegabah. 5 miliar tunai, kan? Begini, kasih saya 2 jam. Saya segera bawa ke sana. Uang saya bawa, mau lihat orangnya. Bicara. Paman, kami di dalam. Lepas sepatu. Lewat dari atas. Su Xiaoqing. Jangan terlalu berlebihan. Berlebihan. Mau lihat yang lebih berlebihan? Li Xiaojun. Lebih baik patuh ya. Kalau tidak, lain kali mungkin jari tangan atau kaki. Atau mungkin telinga atau hidung. Kamu kan gak mau anakmu jadi cacat, kan? Hahaha. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Jangan bikin mereka susah. Lepas sepatu. Lewatlah dari atas. Oke. Baik. Hahaha. Li Xiaojun. Kau cuma anjing keluarga Sukami. Karena untung besar jadi orang kaya. Sekarang aku akan membuatmu jadi anjing keluarga Su lagi. Hahaha. Sendiri naik Hehe, aku mau rekam momen indah ini. Hahaha. Cepat datang sini. Hahaha. Sudah puas begitu? Presiden grup Qiangsheng. Miliarder dengan nilai 100 miliar. Sekarang dia berlutut di hadapanku seperti anjing. Bagaimana jika tersebar?
Mari kita lihat kamu punya keberanian keluar di depan umum. Hahaha. Jangan terburu-buru, masih ada satu langkah lagi. Dia perlu merangkak sekali sambil berteriak-teriak. Kamu harus berteriak lebih keras padaku. Hahaha. Su Xiaoqing. Kamu boleh menghinaku. Namun Yang adalah darah dagingmu. Bahkan harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Jangan sakiti dia. Hahaha. Anak kandung, dia tidak layak. Li Xiaojun, dulu keluarga Su mendapatkan barang antik keluarga. Aku pura-pura hamil dan menikah dengan. Kalau tidak, kau pikir hanya sejenis kau yang layak melahirkan anak dari aku? Apa? Kaget dan marah, bukan? Li Xiaojun sudah bilang padamu, kamu beruntung jadi orang kaya. Kalau tidak, kecerdasanmu hanya pantas jadi anjing di keluarga Su selamanya. Kumohon, bilang siapa ibu kandung Yang. Kenapa harus ku beritahu kamu? Dasar seperti anjing. Aku bisa kasih uang. 5 miliar. Tidak. 10 miliar. Baiklah. Dapat uangmu, kabur ke luar negeri. Lalu kami mendirikan perusahaan penerbangan untuk Saat itu, kamu keluarkan 1 miliar, kami kasih tahu kamu. Aku janji dengan kalian. Tuan Du, jangan buat keputusan untukku. Keputusan bulat tidak akan beritahu dia. Dia akan membawa penyesalan ini ke dalam kuburan. Jangan, tidak bisa lakukan ini. Kenapa waktu kamu menipu kami 10 miliar dulu, kamu tidak berpikir tidak boleh begitu? Bajingan, itu karma. Xiaoqing. Tidak perlu berlawanan dengan uang. Diam, kalau bukan karena dia, aku tidak akan diusir dari keluarga Su. Kalau bukan karena dia, aku tidak perlu kabur ke luar negeri. Makanya dia pantas mati. Su Xiaoqing, Camugila. Ini 10 miliar. $5 miliar sudah cukup untukku. Hari ini siapa yang berani menghentikanku? Semua harus mati. Semua harus mati ah. Su Xiaoqing. Siapa ibu kandung Yang, aku biarkan kau bunuh. Jangan melawan. Tanya pada dewa kematian saja. Paman. Orangila. Harusnya di rumah sakit jiwa. Bagaimana kamu bisa? Apa yang dilakukan orang bermarga Gao, 2 anak tidak bisa di... Maksudku jika dia berbalik ke jalan yang benar. Gao Shao. Kamu menculik kami. Pasti ingin uang. Anak kecil jangan banyak omong. Kalian buat aku marah. Kalian akan kena akibat. Jangan remehkan anak kecil, kami punya banyak uang. Lepaskan kami beri kamu 1 miliar. Langsung ngomong 10 miliar. Punya 10.000? Meremehkan siapa? Kartu bank asing tanpa nama. Tarik 10 miliar, kalau tidak percaya. Ambil kartu dan hubungi untuk konsul. Jangan omong kosong, aku tidak percaya. Kamu pasti tahu kartu naga emas dari luar negeri, kan? Kartu naga emas. Betul sekali. Ternyata benar kartu naga emas. Cepat, Yang. Pergi saja. Su Xiaoqing, hentikan. Yang, kamu baik-baik saja? Bu kecil, aku baik-baik saja. Baik-baik saja, bagus. Yang. Wanita Kejam, ini berani membunuh Yayang. Aku akan membunuh. Kakak, jangan begitu. Karena wanita ini membuat diri masalah. Tidak Tidak bisa. Berani menyentuh, harus mati. Kecuali dia bisa bilang siapa bibi kandungku. Kalau tidak, tak bisa lolos dari kematian. Katakan. Kamu mau hidup atau mau mati? Ibunya cabang keluarga Su. Dia juga wanita bodoh. Cocok dengan Ji Xiaojun. Naga dengan naga, burung dengan burung. Bodoh dengan orang tolol. keluarga cabang Su. Segera suruh orang untuk mencari. Lalu orang ini Dia melakukan hal seperti itu.
tidak bisa lepas dari hukuman penegak hukum. Ayo pergi. Cari ibu kandungku. Beck. Namanya Susiaoli. Dia orang yang bernasib malang. Beberapa tahun lalu melahirkan anak. Dan Diambo Kawargasu. Katanya anak itu meninggal. Dia tidak tahan pukulan ini. Sekarang jadi gila. Keluarga Su tidak peduli padanya? Orang-orang dari keluarga Su itu jahat sekali. Keluarga seperti itu bisa kaya selama 100 tahun. Benar-benar tidak adil. Tenang saja. Mereka tak akan kaya lama-lama. HEI. Xiaoli, Momacan Mantou. Mu. Kalau begitu ikutlah kakak pulang. Hangatkan kasur untuk kakak. Kakak menyediakan mantou setiap hari. Paman bilang. Yang menyuruhku pulang semuanya orang jahat. Kamu sudah gila tapi masih tahu hal-hal ini. Aku quasi Tokamu. Aku orang baik. Aku janji kamu dapat makan setiap hari. Jangan. Kurang ajar, dikasih baik malah nggak mau. Nggak nurut, aku pakai cara keras. Ayah, aku nggak bisa bantu urusan ini.